Selamat datang di SMP Syubbanul Waton, sekolah berbasis pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan sains dan life skill, dipadukan dengan nilai-nilai luhur pesantren dalam rangka meneguhkan iman, pembentukan karakter, dan akhlak mulia. Terletak di kaki Gunung Merbabu dan berada di dalam komplek Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo Magelang, sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. SMP Syubbanul Waton menyandang predikat akreditasi A, berdiri pada tahun 2009 dengan mengusung visi membentuk peserta didik yang religius, terampil, dan unggul dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini Bu Ana, Bu Ayu, Bu Intan, dan Bu Elia kembali hadir menemani kegiatan belajar kalian. Supaya mendapat ilmu yang berkah, marilah berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Selesai. Masih ingatkah pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang buku fiksi dan non-fiksi? Ayo, siapakah yang masih ingat? Ada berapa unsur-unsur buku non-fiksi? Tepat sekali, terdapat 10 unsur buku non-fiksi. Apa saja kemarin? Unsur-unsur itu meliputi 1. Sampul buku, 2. Kata pengantar, 3. Daftar isi, 4. Pendahuluan, 5. Isi buku, 6. Penutup atau simpulan, 7. Glosarium, 8. Lampiran, 9. Daftar pustaka, dan yang terakhir adalah indeks. Dari 10 unsur buku non-fiksi tersebut, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang indeks dan glosarium. Simaklah pemaparan berikut ini dengan seksama. Selamat belajar. Perhatikan contoh berikut. Afiksasi 195, afrikat palatal 70, akronim 122, aksen 4, 64, 345, bahasa ibu 67, bahasa daerah 88, konsonan 66. Contoh tersebut termasuk jenis indeks. Apakah yang dimaksud dengan indeks? Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat pada bagian akhir buku, tersusun berdasarkan abjad yang memberikan informasi mengenai halaman tempat kata atau istilah itu ditemukan. Lalu, apa fungsi indeks? Indeks berfungsi untuk memberikan informasi mengenai halaman tempat kata atau
atau istilah dalam sebuah buku. Jenis-jenis indeks meliputi indeks subjek dan indeks pengarang. Indeks subjek berisi istilah-istilah yang ada dalam sebuah buku. Sedangkan indeks pengarang berisi daftar nama pengarang atau tokoh yang pendapat atau teorinya dikutip dalam buku yang bersangkutan. Bagaimana cara menyusun indeks? 1. Sediakan lembaran-lembaran kertas. 2. Carilah sebuah karangan atau buku yang tidak berindeks. 3. Bacalah karangan itu dengan cermat. 4. Tulislah setiap istilah yang ditemukan pada lembaran kertas yang tersedia dan sertakan halaman pada setiap istilah yang ditemukan. 5. Ada kemungkinan istilah yang sama ditemukan beberapa kali pada halaman berlainan. Oleh karena itu, harus dicatat pada lembaran tersendiri. 6. Setelah istilah terkumpul, susunlah secara alfabetis. 7. Istilah yang sama pada halaman berlainan cukup ditulis satu saja dan disusun berurutan menurut nomor halamannya. Perhatikan kembali contoh indeks berikut. Berdasarkan indeks berikut, dapat diketahui bahwa kata-kata afiksasi dapat dijumpai pada halaman 195, sedangkan istilah konsonan digunakan pada halaman 66 dan 89. Penyusunan indeks secara alfabetis. Di situ terlihat awalan hurufnya dari A, kemudian B menuju ke K. Dengan demikian, indeks sangatlah bermanfaat bagi pembaca dalam menelusuri suatu kata atau istilah dalam suatu buku. Selanjutnya, materi berikutnya adalah glosarium. Glosarium adalah suatu daftar alfabetis istilah dalam suatu ranah pengetahuan tertentu yang dilengkapi dengan arti istilah tersebut. Contoh glosarium dapat kalian simak bersama. Pada bagian glosarium nampaklah beberapa kata atau istilah yang diikuti dengan artinya. Sebagai contoh, kita lihat istilah gross. Di situ tertulis artinya sebagai satuan jumlah dalam kurung atau 144 buah. Berdasarkan contoh berikut, kita dapat melihat fungsi dari glosarium ini antara lain: 1. Menambah perbendaharaan makna kata pada diri pembaca. Lalu yang kedua, menjadi kamus mini bagi pembaca dalam upaya meningkatkan diksi atau kata. 3. Mengerti istilah pokok dalam sebuah materi. Sudah pahamkah kalian tentang indeks dan glosarium? Jika sudah paham, mari kita lanjutkan dengan materi teknik mencatat informasi dalam buku. Mencatat isi buku merupakan suatu kegiatan yang mudah, tetapi dibutuhkan suatu teknik agar isi buku yang ditulis sesuai dengan sasaran. Adapun teknik-teknik tersebut antara lain: 1. Tentukanlah kata atau istilah yang akan dicari
makna penjelasan atau penggunaannya. Setelah itu, carilah penggunaan kata atau istilah yang tertera pada halaman indeks. 3. Pahamilah penggunaan kata atau istilah pada halaman yang dimaksud. Lalu yang terakhir, catat bagian penting dari kata atau istilah dari penggunaan kata atau istilah tersebut. Setelah kalian menyimak materi tersebut, saatnya untuk mengerjakan latihan. Bacalah sebuah buku yang berindeks. Berdasarkan indeks buku tersebut, tentukanlah 5 kata atau istilah. Catatlah nomor halaman serta artinya. Buku yang dipilih bebas, asalkan memiliki indeks. Lalu yang kedua, tulislah tugas tersebut di buku, kemudian difoto dan diunggah di link yang telah tersedia. Jika masih bingung dalam mengerjakan, kalian dapat melihat contoh tersebut. Sekianlah pemaparan materi indeks dan glosarium. Jika kalian belum paham, kalian dapat belajar dari sumber lain yang berbeda. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Unggah ke link yang telah tersedia. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Jaga kesehatan dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.